Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama ucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberi kesempatan dan kesempatan yang luar biasa untuk bisa selanjutnya kita berdoa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang berbahagia, izin merekam pembelajaran kita selama kurang lebih 1-2 jam ke depan. Dan izin rekaman ini nantinya akan saya upload di sosial media yang saya miliki. Dan nanti mungkin dibutuhkan juga rekaman ini untuk sebagai bukti administrasi sertifikat. Baik, saya perkenalkan dahulu. Jadi diseminasi yang akan saya lakukan pada hari ini itu adalah merupakan tugas dari calon guru penggerak angkatan ke-10. Jadi nanti saya akan berbagi tentang baik materi yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti pembelajaran. Oke Bapak Ibu, jadi materi kita hari ini tentang diseminasi budaya positif. Pernah ya dengar budaya positif ya Bapak Ibu ya? Oke, kalau pernah, saya mau sampaikan dulu tujuan sesi kita pada hari ini, yaitu memahami dan menerapkan konsep kunci dalam budaya positif untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan mendukung. Nah, jadi diharapkan nanti setelah keluar dari ruangan ini kita memiliki paradigma atau pemikiran kita yang mengenai budaya positif. Silakan Bu. Silakan Bu. Selamat bergabung Bu. Oke, ini pertama, bagaimana Anda biasanya menangani situasi di mana siswa tidak patuh terhadap aturan kelas? Saya akan membagikan di notes, dan ini masing-masing Bapak Ibu pasti punya pengalaman sendiri yang lebih menarik yang untuk diceritakan. Kalau sudah boleh Bapak Ibu silakan di ruangan saya. Dosen yang kosong. Yang pertama, mengingatkan siswa terhadap aturan kelas, lalu diajak diskusi, ditanya apa yang ada sehingga anak tidak patuh, baru dicari solusi yang selanjutnya. Yang kedua, saya selalu membuat yang namanya ruler and consequence dan mencontohkan yang seharusnya terakhir di stop. Di stop ya. Ini sekali. Yang ketiga, menasihati Ananda dan menjelaskan kembali aturannya dan dampak positif dari aturan tersebut. Oke, luar biasa. Selanjutnya, ada tanggapan. Terima kasih. Selanjutnya, tahap awal memberi penjelasan tentang pentingnya peraturan. Tahap lanjut menegur dan bertanya kenapa melanggar peraturan. Dan tahap akhir marah dan ceramah. Oke, mantap ya. Selanjutnya, membuat kesepakatan bersama siswa akan adanya punishment berjenjang yang akan didapatkan dari setiap siswa yang melanggar aturan. Oke, keren ya. Selanjutnya, cara menangani siswa yang tidak patuh adalah dengan memanggil dan
diajak untuk berdiskusi sehingga tahu dan paham sebab ketidakpatuhan sehingga dapat solusi yang terbaik. Keren, luar biasa. Ternyata Ustaz dan Bapak Ibu sudah melakukan hal-hal yang tersebut di depan kelas. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah kita akan main game terlebih dahulu. Ya, gamenya adalah UKM. Bukan Pak. Aduh, belum dimulai solusinya. Buka aja Pak. Jadi silakan berpartner. Aduh, dari berpartner silakan. Boleh partner Bapak Fadli dengan Ibu Siti boleh. Bapak Fadli sudah ada ya. Nanti bergantian saja Pak Fadli. Oke, boleh silakan berpartner. Begini instruksinya adalah Bapak Ibu bukan bersalaman. Tapi ada pihak A dan ada pihak B. Pihak A silakan membuat menggenggam tangannya seolah-olah di situ ada sesuatu yang ingin Bapak atau Ibu lindungi. Terserah apa yang menurut Bapak Ibu berharga, sangat berharga, dan Bapak Ibu ingin melindunginya. Oke, lalu partnernya bebas apapun. Lalu partnernya akan berusaha membuka genggaman tangan pihak A dengan berbagai cara, boleh bujukan, boleh rayuan, boleh arah, intimidasi apapun, tapi tidak boleh memaksa ya. Boleh memaksa, pokoknya silakan berusaha untuk membuka genggaman tersebut. Boleh dalam 30 detik, disilakan. Bergantian aja. Ya, silakan. Berarti bergantian di sini yang agama dari kelas. Ya boleh, bisa saja bagaimana Bapak Eka dan Pak Hasan sudah berhasil membuka genggamannya? Belum. Tidak terbuka. Oke, sekarang boleh berganti Pak, berganti role. Ayo Pak. Ya, berganti perannya, satu yang membuka, satu yang merayu untuk membuka. Ayo Pak. Ini dosa buat soal. Dosa ujian. Ini ada apa ya? Bisa pakai bantu lah. Ini kalau dari zaman itu kalau dari boleh masak. Oke, coba dulu dari Ibu Okta. Bagaimana Bu Okta? Apakah berhasil? Tidak berhasil membuka karena memiliki karena dia memiliki niat untuk tidak membuka, saya tidak membuka. Iya, dari awal sebelum itu juga dia udah niat nggak mau buka. Bagaimana Ibu Asma? Yang dibuka atau tidak Ibu Siti? Dia membuka di sekarang. Karena tidak ada berharga. Jadi tidak dibuka. Penawarannya apa Ibu? Tidak. Saya berusaha kayak buka saja. Buka saja. Bagaimana menurut Ibu Siti? Ya, bagaimana tadi? Yang bisa dirayu. Usaha apa yang bisa dilakukan tadi? Oke, kemudian Bapak Imkar, bagaimana Pak?
Bisa ya. Kira-kira kenapa itu tadi bisa terima Pak? Cuma kelingking aja. Kira-kira kenapa Pak? Karena saya paksa tadi. Untuk yang lebih lagi, tadi tidak saya berikan lagi. Saya butuh untuk tidak usah buat soal bahasa Arab nggak mau. Lebih kan ya? Baik, terima kasih ya. Jadi kita punya hikmah atau pembelajaran dari situ. Mari kita coba. Oh, tidak ada ternyata langsung materi. Oke. Jadi silakan masuk. Masuk. Ya, silakan Pak. Ya. Kira-kira siapa yang memiliki kontrol pada saat tangannya tertutup? Orang yang menutupnya. Orang lain bisa nggak? Yang punya tangannya, yang memiliki tangannya. Orang lain bisa? Tidak bisa. Nah, jadi yang bisa membuka atau menutup ya yang punya tangan ya, yang punya tangan. Nah, menurut dasar William Glasser tentang teori kontrol atau kontrol teori, itu kita dihadapkan dalam berbagai ilusi. Ini sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Seolah-olah kita itu sudah bisa membimbing murid apabila murid itu berakhlak atau bersikap yang sesuai dengan yang kehendaki begitu ya. Misalnya, oh si A itu nurut, si A itu patuh, si A itu sopan, si A itu mau mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Seolah-olah kita berhasil mengontrol mereka. Padahal ternyata menurut Dr. William Glasser ini, mereka hanya mengontrol diri mereka. Mereka mau atau tidak mau mengerjakan tugas, itu yang mereka sendiri yang memutuskan. Kalaupun mereka mau dan kita berhasil, ternyata itu karena mereka menyerahkan diri mereka untuk dikontrol, bukan karena kita berhasil mengontrol mereka. Ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan posisi efektif dan bermanfaat. Kalau kita membujuk, menguatkan dengan positif, nah, ayo nak dikerjakan tugasnya, nanti nilainya bisa bagus kalau dikerjakan. Itu seolah-olah terjadi di jangka panjang. Setelah kita ngomong itu, anak akan termotivasi dan oke, setelah ini aku akan mengerjakan semua tugasku sampai aku lulus SMP. Nyatanya tidak. Hanya berlaku pada saat kita mengingatkan. Seterusnya dia akan lalai kembali. Jadi itu ilusi yang kedua. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini terjadi kadang pada anak-anak kita, anak biologis maupun anak biologis kita. Ayo nak, kalian itu belum pernah besar, belum pernah dewasa. Kalau bunda itu nah, sudah makan asam garam, sudah tahu. Itu kita sering seperti itu ya. Ternyata tidak bisa orang dewasa sekalipun memaksa. Tidak berhak untuk memaksa. Kenapa? Karena mereka punya kontrol atas dirinya sendiri. Sebagaimana Ustaz Bunda Bapak Ibu tadi, tidak bisa dikontrol untuk membuka genggaman tangan. Hanya Bapak dan Ibu yang bisa membuka atau menutupnya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Seringkali kita seperti itu ya. Secara tidak langsung kita biasanya ngomong nih ke siswa kita, atau mungkin di luar sana ditemukan pemimpin mungkin kepada bawahannya, atau guru kepada siswanya, atau orang tua kepada anaknya. Itulah, padahal sudah berulang kali ibu bilang, tapi tidak juga diselesaikan. Nah, sekarang kalau sudah seperti ini bagaimana? Saya tuh kecewa sekali sama kamu nak, sama kamu ya. Saya kecewa sekali sama kamu, dan seringkali diingatkan tapi tidak pernah berubah. Itu rasanya kalau kita ngomong itu, kita berharap, oh selanjutnya dia akan berubah nih, karena dia udah pernah kita sindir, udah pernah kita kritik, pasti nanti dia ke depannya berubah. Ternyata tidak seperti itu. Yang terjadi ketika kita merasa bersalah, merasa diri kita itu tidak berharga, sehingga kita kadang
malas untuk memperbaikinya. Nah, itu ilusi-ilusi teori kontrol tadi yang disampaikan oleh Dr. William Glasser. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas menurut Stephen R. Covey itu dalam Principle Centered Leadership 1991. Jadi yang bisa kita lakukan berkaitan dengan teori kontrol tadi ya Bapak Ibu, ya kita mengubah pola pikir kita sendiri. Kita nggak akan pernah bisa mengubah orang lain, entah itu bawahan kita, entah itu siswa kita tidak akan pernah bisa mengubah mereka kalau kita tidak mengubah diri kita sendiri. Jadi mulailah dengan merubah sikap kita dan pola pikir kita sendiri. Itu menurut Stephen R. Covey. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Ini berkebalikan ya. Stimulus respon itu mengatakan bahwa kebutuhan kita semua itu sama. Nyatanya kebutuhan kita itu berbeda. Bu Asma itu memiliki kebutuhan yang berbeda dengan Ibu Cindy. Begitupun Pak Farhan dan Pak Ikrar itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, ternyata tidak. Realitasnya setiap orang itu memiliki gambaran berbeda. Dari sini berarti kita harus menerima itu, menyadari dan menerima bahwa setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda dengan kita. Jadi kita tidak boleh memaksakan pendapat kita. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau menurut teori kontrol, maka sebagusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dirinya. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ada dari kita yang nyeleneh, itu biasanya langsung disorot, dia ngomongin, digibahin. Kadang nggak cross-check dulu beritanya, tapi langsung jump to the conclusion gitu, langsung mengambil kesimpulan. Kenapa Pak Ikrar itu tidak terlihat pada saat kita berkumpul misalnya begitu. Padahal mungkin Pak Ikrar ada kebutuhan atau keperluan yang mendesak, mungkin terlupa untuk menyampaikannya. Nah, ternyata perilaku Pak Ikrar tadi ada tujuannya, tapi kita semua tidak mengetahui tujuan tersebut, sehingga kita bisa berkesimpulan bahwa kenapa dia tidak terlibat. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Mau tidak kita berubah, kita sendiri yang mengontrol. Mau tidak kita bergerak berubah, ya kita sendiri yang menyiapkan itu dari dalam diri kita sendiri. Orang lain semaju bergerak secepat apapun pergerakannya, kalau kita tidak ada niatan itu di diri kita, ya kita tidak akan kemana-mana, stuck aja di situ. Saya bisa mengontrol orang lain, kenyataannya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk membuka genggaman tangannya. Pemaksaan ada pada saat didikan gagal. Kalau kita membujuk orang lain gagal, maka paksa aja. Ternyata tidak seperti itu. Kolaborasi. Jadi kita satukan pendapat kita cari jalan tengahnya. Nah, untuk stimulus respon itu berpikirnya modelnya menang kalah. Aku menang, kamu kalah. Kalau teori kontrol itu bagaimana cara kita supaya bisa menang-menang. Jadi saya menang, kamu juga menang. Oke, sekarang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konsepsi keteladanan sikap merdeka. Merdeka itu jagoannya. Orang mengutasi panggung, mengukur kuat kuasa ayam di Priambo. Artinya, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga dapat buat memerintah diri kita sendiri. Ketika kita melakukan sesuatu diperintah oleh atasan, itu tidak semenakjubkan ketika kita melakukan sesuatu
waktunya masuk kelas, mereka akan dengan sendirinya menerima diri mereka sendiri. Itu tujuan kita dalam pendidikan. Oke, selanjutnya kita masuk kata disiplin. Bapak Ibu, dalam budaya kita sehari-hari kita itu sering memaknai kata disiplin itu sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Begitu, jadi kesannya kayak memaksa gitu disiplin, kata-kata disiplin itu. Jadi cenderung mengaitkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kalau sudah disiplin yang disebut guru-guru di SMP-nya tidak disiplin, nah itu kita sudah mulai merasa bersalah, sudah menghargai diri kita sendiri, merasa kita dikritik, merasa kita tidak benar gitu kan ya. Nah itu mungkin itu hal yang keliru dalam memaknai disiplin. Jadi disiplin itu bukan untuk ketidaknyamanan tersebut, tapi kita sering kalau dibilang tidak disiplin pasti kita merasa tidak nyaman. Ya kan Bapak Ibu? Padahal disiplin itu artinya disiplin ya, dari akar katanya disiplin. Disiplin itu murid atau pengikut atau follower. Nah jadi bagaimana anak-anak atau orang yang mengikuti kita itu mereka tahu nilai dari hal tersebut seperti itu. Kenapa aku harus ada tepat waktu? Kenapa aku harus mengerjakan tugas? Sama seperti di diri kita aja lah. Saya waktu belajar itu mengaitkannya dengan diri saya sendiri. Kenapa aku harus tepat waktu ke sekolah? Kalau dulu mungkin simpel jawaban saya ditanya, karena saya nggak mau gaji saya terpotong. Motivasi saya itu, kenapa saya harus tepat waktu? Karena saya nggak mau gaji saya dipotong. Itu motivasi awal saya. Setelah mempelajari makna ini, saya baru menemukan nilai dari dalam diri saya. Sekarang kalau saya ditanya kenapa saya tidak mau terlambat, jawaban saya karena saya merasa itu tanggung jawab. Jadi kalau saya melakukan itu berarti saya itu memiliki nilai. Diri saya itu bernilai. Nilainya apa? Nilainya tanggung jawab. Saya merasa seperti itu Bapak Ibu. Jadi motivasi saya sedikit mengalami pergeseran. Kalau dulu karena saya tidak mau dipotong gaji saya, karena itu rasanya kesal ya kalau gaji satu hari 25.000 dipotong menjadi misalnya terlambat 5 menit 5.000, jadi hanya 20.000. Itu kesal kalau dulu seperti itu. Tapi sekarang sudah mengalami pergeseran. Saya merasa saya itu berharga kalau saya bisa bertanggung jawab terhadap diri saya sendiri. Alhamdulillah Allah beri pergeseran itu, pemikiran itu. Kalau kita jauh tidak. Nah, tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasinya dari dalam. Seperti tadi, saya ingin diri saya ini bernilai, saya ingin jadi orang yang bertanggung jawab. Saya ingin dilihat Allah sebagai orang yang bertanggung jawab. Caranya apa? Saya datang tepat waktu ke sekolah. Saya selalu mengusahakan itu Bapak Ibu. Nah, kita berharap itu juga ada di dalam diri murid-murid kita. Jadi kita kalau itu tidak perlu lagi, tidak perlu lagi kita membuat yang seperti dibuat oleh ibu kita itu yang ada black mark itu. Contoh hari ini berapa itu kan banyak yang satu hari banyak gitu. Harapannya nanti mereka sudah memahami itu nilai diri mereka seperti itu. Nah, sekarang nilai-nilai kebajikan, karena tadi korelasinya adalah ini ya, pada nilai-nilai kebajikan. Mereka bisa berperilaku pada nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang kita terima dan kita sepakati bersama dan merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jangan kita berpatokan ya Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semuanya. Mungkin ini karena saya lagi semangat, tapi mudah-mudahan semangat ini akan terus sampai nanti. Iya. Jangan kita mendengarkan kata-kata orang lain, karena orang lain tidak mengontrol kita. Ketika kita dibilang sama orang
lain, ah kamu gak disiplin. Nah, Bunda ini atau Ustadz ini tuh tidak disiplin. Dijadikan bahan cerita mungkin di suatu tempat gitu ya. Kelihatannya tidak. Tapi kita jangan percaya itu. Maksudnya bukan tidak percaya untuk kebaikan, tapi kita berhak menilai diri kita sendiri. Jadi kita nilai aja diri kita sendiri. Apakah kita sudah disiplin atau kita belum? Apakah kita sudah bertanggung jawab atau belum? Kita nilai diri kita sendiri. Jangan kita biarkan orang lain menilai kita dengan seenak mereka. Tapi buatlah penilaian yang jujur terhadap diri sendiri, Bapak Ibu. Ini yang jarang kita lakukan. Kita itu jarang menilai diri kita. Makanya di buku Merdeka itu ada poin refleksi. Refleksi itu digadang-gadang kenapa? Karena dari situ kita bisa mengevaluasi diri dan meningkatkan nilai kita. Kalau kita merasa kita belum bertanggung jawab hari ini, kita akan mengusahakannya lain waktu. Seperti itu. Ini boleh dijawab. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Bapak Ibu, ini jawabannya cukup di dalam hati saja, karena ini adalah bagian dari refleksi. Ini akan membantu kita menilai diri kita. Apakah kita hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas, atau dalam ruang itu kita berarti yayasan, dan mendapat surat teguran? Yang kedua, Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, atau mendapat penghargaan sebagai kepala sekolah atau guru yang berprestasi, sehingga nanti mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain dari yayasan? Atau yang ketiga, Anda ingin menjadi orang yang terus belajar sepanjang hayat, karena Anda merasa, oh iya, akan mendapatkan sesuatu yang baru. Menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab untuk menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda, guru-guru Anda, serta lingkungan desain. Tapi ketika berlalu dengan mendesain, kemudian terus saya ke sosial media, ke Mata Hati Foundation, ke grup, itu tidak ada respon. Minimal memberi apresiasi kayak jempol atau apa atau bagus kan, desainnya itu tidak ada, maka dia akan melemah. Kalau tidak ada apresiasi dari teman-teman, tidak ada pengakuan, tidak ada penghargaan dari orang lain, sehingga itu melemahkan motivasi beliau. Apakah yang salah? Tidak. Kita tidak bicara salah dan benar, tapi itu ada ternyata. Teori itu ada dan di sini Pak. Nah yang ketiga, motivasi perilaku seseorang itu didasari karena dia ingin menjadi orang yang mereka inginkan, maksudnya ingin seperti apa dirinya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ketika seseorang itu tidak peduli lagi dengan omongan orang lain, tapi dia bisa memastikan bahwasanya dirinya itu bertanggung jawab, misalnya peduli, empati, tapi dia tidak butuh lagi penghargaan dari orang lain. Ini adalah motivasi yang ideal. Yang ketiga ini, kita semua berharapnya ini kepada guru dari kita. Tapi apakah yang satu dan dua ini salah? Tidak. Karena kadang-kadang kita bisa jadi melakukan sesuatu yang pertama, kayak saya tadi kan, saya tidak mau terlambat sekolah karena saya dipotong. Itu apa motivasi saya berperilaku disiplin berarti? Ya karena saya menghindari hukuman. Kadang-kadang dalam hidup kita melakukan ketiga-tiganya itu, tidak selalu di yang nomor 3. Nah, tapi kita berharap kita bisa ajak di poin yang ketiga ini. Nah, kalau kita nggak bisa ajak, bagaimana? Itulah saya butuh Bapak Ibu sekalian untuk menguatkan saya, karena saya tidak bisa positif sendiri, saya tidak bisa maju sendiri. Saya butuh Bapak dan Ibu dukungan, dan saya siap mendukung juga Bapak Ibu sekalian. Mari kita sama-sama bisa mengenali dan menghargai diri kita sendiri. Karena kita sering kepikiran dengan yang disampaikan orang lain ke kita. Kadang-kadang kita tuh lupa bahwa diri kita tuh sangat bernilai gitu loh ya Bapak Ibu. Kenapa? Karena orang lain tuh selalu ngomongin kita yang negatif. Kita lupa bahwa diri kita ini banyak hal positif di diri kita yang belum muncul, dan entah kenapa itu nggak bisa muncul.
Nah ini yang akan kita tapi kalau kritiknya bagus, Anda harus terima ya Bapak Ibu. Saya jangan untuk artinya kritiknya disampaikan secara santun, berbuat, itu kan berarti dia memperbaiki diri kita. Yang itu wajib kita terima. Tapi kalau kritikannya di pas living, nggak pribadi itu cenderung memalukan gitu kan ya. Itu kita hindari. Kalau perkembangan sudah terjadi, bahan refleksi kita ke depan kita hindari. Saya sih terutama diri saya sendiri. Nanti tolong ingatkan ya Bapak Ibu kalau saya keliru. Oke, ini kita mau refleksi diri lagi. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Karena tadi kita perilaku semua ada tujuannya. Nah, yang ini apa? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapatkan surat peringatan? Berarti ini menghargai ketidaknyamanan tadi. Atau yang kedua, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda. Woi, bunda saya ini keren. Masuk kelasnya mantan. Modul ajarnya selesai. So, itu Anda mendapatkan pujian seperti itu sebagai prestasi atau mendapatkan itu mendapatkan imbalan ya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain sehingga ketika dipuji kita senang, aku seperti itu. Atau yang ketiga, karena ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Bismillah, aku mau ngajar, anak-anakku menilai diriku juga, aku menilai diriku juga, bagaimana aku bisa menjadi teladan buat mereka, apakah benar aku bisa seorang guru, dipuji dan ditiru. Nah, jadi menghargai nilai diri sendiri. Manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda? Atau bahkan kombinasi dari dua motivasi, atau bahkan tiga-tiganya? Biar nggak dipenuh, biar dipuji juga, dan sekalian menjadi teladan. Nah ini Bapak Ibu sendiri yang tahu jawabannya. Tapi ini tidak untuk salah atau benar, ya. Karena kita hanya melihat diri kita aja. Ini refleksi diri. Kita masuk selanjutnya, hubungan, konsekuensi, dan restitusi. Ini nanti berkaitan dengan yang sudah dibuat tadi Bapak Ibu tadi. Nanti kita tahu jawabannya di sini. Lima, kurang menguasai pelajaran matematika. Tolong tunggu Allah. Kenapa ya? Jawablah untuk pertanyaan orang biasa. Lima, kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada gantungan kipas menutupi kata-katanya pelajaran tersebut berlangsung. Dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat diri matematikanya Pak Zeno menanyakan pertanyaannya, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gugup pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Aseno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA mentertawakan IPA yang tergugup dan malu luar biasa, dan malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk tidurnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Aseno. Kelas makin gaduh dan anak-anak yang tertawa pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jawablah kedua pertanyaan ini dengan berilah minimal 2 tanggapan terhadap jawaban reaksi Anda. Silakan Pak.
Apakah ada? Apakah Anda setuju ini tindakan Pak Seni anak kita? Setuju. Itu menurut saya ya. Karena disuruh berdiri di depan kelas sambil menunggu ibunya. Ya, ternyata itu jawaban dari Bapak Ibu ya mengenai hukuman konsekuensi dan restitusi. Mari kita lihat sama. Nanti ini saya berikan aja. Bu. Jadi ada dua identitas. Yang pertama identitas gagal dan identitas sukses. Silakan Bu kita. Ibu sini, di sini masih ngomong. Saya dari sekarang. Kebiasaan ini. Ya, Pak. Bayar dulu. Kita bisa sudah terlambat kecamatan tinggal. Nah, jadi yang masuk kategori identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Ternyata tiga ini berbeda ya Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi dan restitusi ini berbeda. Kalau hukuman itu masuk ke identitas gagal. Sementara identitas sukses itu masuknya ke konsekuensi dan restitusi itu masuknya ke identitas sukses. Terima kasih Bu Gita. Ya, ternyata dari tadi bingung ya. Nah, kalau ini baru. Kita. Ini yang ini baca sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Kalau hukuman itu ya, biasanya bertanya seperti ini. Peraturannya adalah ini. Jadi kamu harus begini. Hukuman itu searah satu pihak dari guru. Nah, kalau konsekuensi itu biasanya karena sudah ada peraturan yang disepakati sebelumnya, sudah dibuat bersama. Jadi guru itu menanyakan apa peraturannya. Nah, itu tadi seperti yang sudah dijawab tadi ada tadi dan sudah mengikuti tahapan itu. Ada yang bertanya gitu kan, apa peraturannya? Terus gimana nanti kamu melakukan itu? Kalau kamu tidak melakukan itu, kamu ingat nggak apa konsekuensinya? Jadi ditanya seperti itu. Nah itu tadi sudah, cuma sayangnya tadi yang tahap ketiganya marah ya. Harusnya marahnya tidak ada di tahap akhirnya malah marah dan jawab. Tahap awal dan tahap keduanya sudah benar ini. Menurut teori ini, menurut terakhir. Dan menurut terakhirnya tapi iya penjelasannya harusnya marah kalau menurut teori ini. Begitu. Nah kalau restitusi itu diyakini yang paling ideal, yang paling baik, yang paling bagus. Itu caranya apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ada solusi. Kalau kita sebagai atasan juga idealnya seperti itu, karena kan guru itu kan pemimpin ya, pemimpin pembelajaran. Kita jadi atasan juga seperti itu. Dipanggil face to face. Kenapa Bunda mau belajarnya kok susah? Gimana Bunda? Apa kendalanya? Apa yang Bunda yakini selama ini tentang belajar? Nanti kan gurunya menjawab benar kan, aku menjawab iya Bu, ini begini banyak gitu. Terus nanti diarahkan lagi. Jadi gimana menurut Bunda? Sebaiknya seperti apa? Jadi kita diarahkan untuk mencari jawaban sendiri gitu. Solusinya kita diarahkan untuk kita sendiri. Jadi ketika kita tidak melakukan itu kita akan merasa bersalah dengan sebenar-benarnya rasa bersalah. Sehingga kita akan bisa menghormati diri kita sendiri. Kedepannya kita akan memperbaiki, tapi bukan karena teguran dari atasan lagi gitu. Tapi karena kita benar mengerti makna belajar itu sendiri dalam pembelajaran kita. Nah, kita ke siswa pun juga seperti itu tujuannya. Tapi karena kita susah kalau ke siswa ya. Jadi saya bawa dari tadi alurnya ke kita sebagai yang dipimpin. Ini bukan dalam
mengoreksi pemimpin ya. Bukan ya, kalau bilang ini ya. Tidak seperti itu. Kita menjadikan diri kita seorang yang dipimpin supaya kita tahu kondisi sebenarnya. Gitu. Ini kan kalau kita misalnya dipanggil langsung kita dibilang peraturannya kan kamu kalau di SMPT tuh ya seperti ini, kalau nggak mau kamu ya silakan. Masih banyak mau yang lain. Itu kan kita nggak enak ya dibilang gitu kan. Iya, itu kita kayak Pak Eka tadi, dia merasa bersalah, dia tidak berguna, dia merasa tidak berguna dirinya, dia tidak mengenali nilai dirinya. Padahal Pak Eka itu mungkin ada potensi yang bisa kita lanjutkan, tapi nggak bisa kenapa, karena dia sendiri nggak yakin sama dirinya. Kenapa dia nggak yakin dengan dirinya? Karena dia udah bijak, karena dia menerima itu, karena dia tidak menerima pengakuan dia Pak Hamidin ya. Ya itu mengalami itu. Nah, kita sebagai pemimpin pembelajaran ini tujuannya jangan dikaitkan dengan mengoreksi orang lain, tapi kita mengoreksi diri kita sendiri. Seperti itu. Nah ini, awas kalau dilakukan lagi ya. Awas kalau ingat ya. Tadi mungkin udah sering kayak gitu. Kita nggak enak di awal masih juga. Ya. Padahal dia nggak bisa kalau dikasih amanah mau coba dia. Itu maksudnya ternyata identitas gagal menurut teori ini. Itu bukan menurut saya ya. Menurut teorinya ternyata itu maksudnya identitas gagal. Identitas suksesnya di mana? Kalau memang benar-benar ingin menunjukkan potensi seseorang, ternyata kita sebagai pemimpin itu harus seperti ini. Ada nggak sesungguhnya kamu pengen ngelakuin apa sih? Menurut kamu tuh sebenarnya apa sih yang ini? Nanti dia akan bilang, oh menurut aku tuh begini. Oke, coba kita ekspresi dalam waktu berapa kira-kira bisa itu terwujud? Oh, kira-kira 3 bulan bisa lah Bu atau Pak. Oke, kita lihat. Dan setelah itu dipantau, dievaluasi, dibentuk secara berkala. Jadi kita diperhatikan gitu kan, kita akan merasa senang. Contohnya Vika itu sekarang happy loh ya. Kenapa? Dia diperhatikan sama bunda kita. Dia dikasih wejangan bunda kita kan. Kita bilang Vika tuh harus ini ya, ini. Terus dilihat setiap hari. Ini ada apa nggak ada? Nggak ada. Kita kalau ikut lempar ke mata dia. Rumah itu sangat gitu. Jadi Vika itu menjalani itu dengan enjoy. Nah kita pun juga seperti itu, sebagai yang dipimpin kita akan enjoy kalau kita diperhatikan dengan seksama gitu. Bu Okta ini yang sudah ada nih, jurnalnya sudah ada nih, ternyata udah terajin buat jurnal. Tingkatkan lagi ya Bu. Yang belum ada di Bu Okta ini adalah apa misalnya? Media pembelajarannya Bu. Kira-kira ibu bisa nggak bikinnya? Wah saya tuh nggak tahu Bunda. Kira-kira ada nggak teman Bu Okta yang bisa diajak sharing mengenai ini? Saya sih nyamannya dengan Bu Asma Bu. Iya, coba aja Bu Asmanya berkolaborasi. Nah, nanti saya pantau ya Bu. 3 bulan lagi saya mau lihat progres Bu Okta sampai mana. Yang ini yang jurnal ini sebenarnya Bu ini sudah bagus. Ibu nanti bisa bagi ya ini Pak Farudin. Kayaknya kemarin saya pantau Pak Farudin belum ada. Kan itu senang udah Okta kan, happy dia. Oh iya, ini aku diakui, dihargai ya, karena itu kan kebutuhan kita tadi yang sebelumnya, sehingga dia akan melaksanakan itu dengan enjoy. Yang sudah ada akan terus berkembang, yang belum ada dia akan mulai muncul, dia akan bertanya kepada Bu Asma, dan Ibu Asma pun akan berbagi yang sudah Ibu Asma miliki. Nah kalau kita semua circle yang sudah seperti itu, ya happy, enak kita. Gak ada lagi kita saling menjudge satu sama lain atau kita mendengar cerita yang gak enak tentang teman kita, itu gak ada lagi. Jadi kita kalau bisa bagusnya bagus sama-sama, solid, bagusnya sama-sama. Karena secara kekeluargaan kita sudah sering makan bersama, bertawa bersama, bersedih bersama, tapi yang belum adalah bergerak bersama, maju bersama. Nah ini adalah PR kita, Bapak Ibu. Ini tadi, hubungan itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan.
Sehingga kalau nggak ada SP1, ternyata kalau menurut teori itu maksudnya penghukuman. Ini bukan kata saya ya Bapak Ibu. Tapi kalau saya klarifikasi, ini bukan kata saya. Kalau kira di bawah nanti ya sambil direkam. Yang selanjutnya konsekuensi. Nah, konsekuensi ini disiplin juga, tapi dalam bentuk sesuatu yang sudah kita sepakati bersama, sudah kita rencanakan bersama. Kalau di sini mungkin Bu Asra kemarin sudah ada membuat kesepakatan kelas tertempel, ya. Step kelas rasanya sudah ada kesepakatan kelas karena kita kemarin sudah coba ya di sekolah. Nah, sementara restitusi itu adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif yang tadi. Kira-kira kelas ini sudah bisa kita menyusun. Kemarin kita sudah menuntaskan. Nah, ini yang penting. Ini saya kemarin melihat diri saya berefleksi setelah saya mempelajari ini. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam choice theory. Jadi ada yang pertama penguasaan, kasih sayang, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ini ada materinya sendiri ya. Nah, ini dia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ini kita semua ya Bapak Ibu. Ini kebutuhan kita semua. Semua ini kebutuhan kita maksud saya. Ini meliputi makanan, minuman, dan komponen psikologis, yaitu perasaan aman. Perasaan aman ketika kita masuk sekolah itu penting banget Bapak Ibu. Kalau kita merasa aman, kita ngajar itu tenang. Tapi kalau kita merasa nggak aman, lamanya kita kenapa? Apa lagi? Iya. Takut ditunggu berangkat ya, itu benar. Itu salah satunya. Ini sebenarnya ada cerita nih, si Boni dia berapa makanan kawannya, terus gimana pulang barang. Kita next saja. Yang kedua kebutuhan kita adalah rasa diterima. Kebutuhan kita adalah rasa diterima. Rasa diterima oleh suatu kelompok. Sudah dapat ini belum? Sudah, alhamdulillah. Ini dalam kasus nyata sampai Doni menjawab bahwa alasan mengambil bokap kemana karena dia merasa senang sebenarnya jadi memperhatikan dia. Oke, bukan. Bukan itu sudah tidak memperhatikan. Berarti apa? Kebutuhan ininya rasa diterimanya belum didapatkan berkebutuhan. Ya, kita butuh ini ya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau dia merasa senang saat temannya memperhatikan dia, itu artinya kebutuhan ini belum diterima, belum terpenuhi. Iya, itu yang dibilang kebutuhan. Seperti itu. Yang selanjutnya penguasaan. Nah, ini tadi kita nih Pak Saprudin ya. Jadi yang Bapak lakukan tadi tidak salah. Yang mengharap pengakuan dari orang lain itu tidak salah, karena itu adalah kebutuhan. Jadi jangan merasa buruk langsung menghakimi diri sendiri. Kemarin Pak Farudin begitu, dia merasa buruk dan menghakimi diri sendiri. Saya ini kok itu kan gak bagus ya Bu. Kalau kita melakukan sesuatu karena ingin diakui oleh orang lain, karena ingin dihargai, sehingga dia
Apa? Menilai dirinya sendiri, mengukur dirinya sendiri. Ini kan tidak merasa berguna tadi kayak kali-kali. Untuk merasa diri. Selanjutnya kebebasan. Kebebasan kebutuhan untuk bebas. Kita sudah belum? Ya. Sudah terpenuhi belum yakin? Contoh? Bebas memilih apa? Contoh. Memilih warna hijab misalnya. Kita ketahui ada satu opini seseorang misalnya. Itu berarti kita belum terpenuhi kebutuhan kebebasan kita tadi ya kan? Tapi apakah harus izin? Ya. Seperti apakah harus semuanya harus bebas itu dalam artian apa sih? Misalkan kita misalkan memilih pasangan hidup misalkan itu kan tidak bebas dalam artian seperti apa kan ada aturannya misalkan harusnya dalam misal bentuk memilih itu yang seperti ini apakah itu dikatakan bebas misalkan yang satu yang itu gitu kan dan kita memilih sesuai dengan aturan itu tetapi bebas memilih mau siapapun nah apakah itu dikatakan bebas atau kan enggak tapi tadi kata Bunda mengatakan kita mau milih jilbab tapi ada patokannya dengan seorang harus jilbabnya yang seperti ini jadinya nggak bebas nah katakan bebas itu seperti apa apakah harus bebas liberal bebas apa aja atau gimana Bebas deh ya tetap di koridor. Kalau kita memilih jodoh kan ada koridornya jelas ya Pak Iqbal ya. Pilihlah pasanganmu, lihatlah dari kan ada aturan-aturan. itu termasuk bebas juga kan? Iya bebas. Maksudnya bebas di sini Ustaz tuh boleh memilih sama siapa? Sama siapa? Tapi yang Ustaz anggap dia itu sesuai koridor. Yang Ustaz anggap dia itu mampu melanjutkan potensi Ustaz. Yang iya Ustaz anggap dia itu mampu mendukung Ustaz. Itu bebas semua. Ya. Yang terakhir ini kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Iya. Kita kenal dongeng ini. Kali ini kasusnya Doni mengambil bekal makan siangnya dengan memaksa, bekal temannya dengan memaksa. Dalam kasus itu bila Doni menjawab, kan kita tanya nih sebagai guru kita tanya, kenapa dong mengambil makanannya makan? Terus dia jawab gini, ya iseng aja bro, soalnya seneng kalau lihat teman-teman itu masalah kayak gitu bro. Ya, sering dulu. Soalnya kita lucu, sering ya kita sendiri yang kesel. Maksudnya saya sering digituin buat maksudnya. Berarti setelah aku tuh sedang mencari kesenangan. Karena gini loh teman-teman, ternyata kalau kebutuhan ini tidak didapatkan dengan cara yang positif, maka kita akan cenderung mencari dengan cara yang negatif. Iya, kayak Doni tadi. Ini. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik mungkin kebutuhannya akan kekuasaan tidak terpenuhi. Oleh karena itu dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan kekuasaannya dengan mencoba mengatur orang lain. Ya, bos. Ternyata orang bos itu karena dia kebutuhan akan kekuasaannya tidak terpenuhi. Jadi dia mengatur ke sana, mengatur ke sini sampai hal sepele pun harus sesuai yang dia pikirkan. Ini bisa jadi orang yang anak itu benar ya. Yang nggak punya saudara ya, yang Bisa diambil deh. ya sering. Yang selanjutnya seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan cinta dan kasih sayang tidak terpenuhi. Oleh karena itu dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan dari kelompok yang lain. Ya, sepakat dari saya. Menurut Dr. William Grasset. Nah, sekarang kita berefleksi. Ya, mari Bapak Ibu,
Coba pikirkan bagaimana selama ini Anda memenuhi kebutuhan dasar Anda. Istilah setiap bagian lingkaran dengan nama orang, benda, atau apapun yang dapat memenuhi setiap kebutuhan dasar itu. Dari cinta, penguasaan, kesenangan, atau kebebasan, atau yang satu tadi bertahan hidup. Yang diinginkan bukan misalnya kita di kekuasaan ini kita butuhkan apa untuk memenuhi kebutuhan kita pada kekuasaan ini. Contoh bantuan atas apa prestasi yang sudah kita lakukan. Misalnya nih Ustaz sudah bikin pembelajar. Nah, terus Ustaz butuh kan diakui, butuh dibilang, oh kamu udah menguasai ya dalam bidang ini, berarti kamu udah paham ya. Butuh dibutuhkan kan. Dan Ustaz itu penguasaan, kasih sayang dan rasa dunia. Ustaz butuh apa? Dari siapa? Rasa diterima oleh teman-teman di sekolah kan, rasa diterima oleh teman-teman di kampus kan, atau di keluarga pasangan kan. Semuanya ini sih kalau sudah terpenuhi. Ya udah, apa maksudnya? Ya, kebebasan dalam mengatakan pendapat di dalam umum. Jadi juga kebebasan. Ini tidak jadi maju kan? Ini dulu ya Bu. Bentar Bu.
Satu menit. Nah, sekarang bukannya hantu mana sudah dijelaskan. peduli untuk juga itu terhadap siswa atau terhadap itu kebersihan atau apa kan itu prestasi. Start prestasi akhirnya sanara pasti. Kita sebenarnya saja ya dia saya ada beberapa. Oke, sekarang kita masuk ke intinya, yaitu 5 posisi kontrol. Restitusi. Nah, sebagai seorang pemimpin, kita itu memiliki 5 posisi kontrol. Kalau pengen lihat video itu yang pertama sebagai
penghukum. Kita sebagai pemimpin, pernah kita mengambil posisi sebagai penghukum? Nah, Bunda nggak mau tahu pokoknya. Kata yang kedua, membuat rasa bersalah. Gimana kan? Saya udah percaya dengan Ustaz. Ustaz sudah berjanji, tapi Ustaz mengecewakan saya. Berbunda mengecewakan saya. Itu membuat rasa bersalah. Kalau Ayana, nanti kalau nggak selesai, Bunda datang dulu dan ketemu sekolah Ayana. Nah, itu tentang membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Isi boy, pernah nggak kita sendiri atau kita melihat teman kita mungkinnya sebagai teman kepada murid, tapi terlalu ini tidak ada, jadi tidak ada batasan antara murid dan mahasiswa. Yang selanjutnya posisi pemantau. Bunda perhatikan, akhir-akhir ini kamu sering membuat teman menjaga, kenapa kamu di rumah? Itu sebagai posisi pemantau. Yang terakhir ini adalah posisi yang ideal sebagai manajer. Ya, manajer itu tadi fungsinya yang restitusi yang kita bahas tadi ya. Jadi dia mengarahkan, nanya, mengayomi, dan mencari solusi. Itu sebenarnya posisi. Ini dibacakan. Jadi kita tadi dari awal sudah berbicara mengenai motivasi. Jadi motivasi itu ada dasarnya eksternal dan ada motivasi internal. Motivasi eksternal itu datangnya dari luar diri. Nah, masuklah di dalamnya perilaku kontrol negatif dan kontrol positif. Sementara motivasi intrinsik itu bisa muncul itu kalau dia dari dalam diri. Itu kontrol diri, kalau dia sudah memiliki kontrol terhadap dirinya sendiri, itu baru dinamakan dia sukses apabila dia sudah memiliki motivasi yang prinsip. Sama seperti kita tadi, kita memang melakukan sesuatu hanya karena dasar dari orang lain, berarti kita belum memiliki motivasi yang prinsip. Tapi bukan berarti kita gagal, hanya belum. Berarti akan ada masanya kita sukses. Dibutuhkan apa kalau ingin jadi sukses? Ya, motivasi dari dalam diri itu dan dukungan dari orang-orang yang kita percaya mampu menaikkan, mengungkap potensi kita. Makanya sebenarnya bagusnya itu lingkungan. Saya pernah membaca orang itu tidak akan melihat potensinya apabila dia berada di lingkungan yang salah atau lingkungan yang toksik, lingkungan yang tidak bisa melihat potensi diri dia. Mudah-mudahan kita berada di lingkungan yang positif. Bagaimana kalau kita berada di lingkungan yang toksik? Kembali dari rumah satu, kita fokus kepada diri kita sendiri, kita lihat nilai diri kita sendiri. Jadi jangan percaya kalau ada orang membagi tentang kita, let it go, biarkan saja. Yang penting kita berusaha bergerak sendiri, maju. Kita ajak teman-teman kita yang mau kita ajak. Kalau yang tidak mau, tidak apa-apa, tapi kita nggak boleh ngejudge juga. Yang penting kita sudah melakukan hal yang positif. Kita bisa mengukur, kita bisa mengontrol diri kita sebagaimana kita bisa menahan tangan kita untuk tidak terbuka tadi di awal. Itu ya. Di sini adalah guru membuat, termasuk ke dalam identitas gagal apabila dia menjadi seorang penghukum. Penghukum itu biasanya indikatornya dia cantik, menunjuk. Itu ya. Tapi menunjuk secara pribadi itu. Dasar tidak punya etika. Itu boleh. Ternyata berbeda. Itu termasuk penghukum. Berarti dia pemimpin itu sebagai penghukum. Dia mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Negatif ternyata itu. Perilaku kontrol negatif. Ternyata itu menjadi gagal. Jadi itu potensi seorang akan terbenam kalau dibutuhkan. Begitu pun di suami kalau kita ingin contoh ya.
memiliki kemampuan. Tidak ada aku tidak mampu apa-apa. Ya karena kita percaya kita tidak mampu apa-apa, akhirnya sampai kapan-kapan itu kita nggak tahu nilai kita ini apa. Wah itu katanya ilmu yang toksik memang. Kalau kita berbuat sebagai pembuat orang merasa bersalah, berceramah, menunjukkan kekecewaan, merasa itu bersahabatnya, tapi aku tuh gak ngerti gitu. Terus gimana ini? Dan dengan kata saya, kalau aku tidak pakai ibu, aku tidak pakai salah. Itu kita yang ditegur dan jatuh itu kita nggak akan kita apa ya kan kita kan langsung menghakimi diri kita sendiri pasti. Kebenaran aku nggak mengharapkan, aku nggak diinginkan. Kalau sebagai teman, membuatkan alasan-alasan yang tidak diinginkan. Oh kamu capek ya? Kamu malam tadi tidurnya ini ya? Kalau malaman ya? Oh iya sih, dia juga punya kayak gitu. Kebenaran nggak usah itu tugasnya, kasih waktu lagi. Nanti dia sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, dia punya data. Ini pekan pertama saya masuk ibu ngajar tidak pakai modul. Kemarin tanggal 17 dia tidak pakai modul. Ya, pertemuan keempat saya masuk lihat tidak ibu tidak ngajar pakai modul. Mana ini dulu berapa kali loh dulu modul. Terus kalau sampai kelima kalau kelima itu saya terpaksa melaporkan kepada pimpinan dan direktur. Gimana nak? Ini dan harusnya kamu pakai baju ini. Dari selesai kamu nggak pakai dalaman. Gimana sih ya? Itu kalau kita memposisikan diri sebagai pemantau. Nah, yang paling ideal adalah manajer. Bu Eni, salah Bu Eni. Bu Gita, Ya ibu. gimana Bu? Gimana modulnya? Selesai? Ada masalah dengan anak-anak? Kalau kemarin kabarnya ibu ini ya ada yang membentak dan menata-natai anak saya dapat laporan. Apa betul begitu ibu? Kenapa itu bisa diceritakan kenapa masalahnya? Awalnya apa yang memantik ibu melapor itu? Apa karena anak tidak sopan atau bagaimana? Itu posisinya di mana? Iya, apa yang terjadi? Bisa ibu ceritakan kronologinya? Iya Bu, saya juga kadang-kadang kalau di posisi ibu pasti saya juga merasakan kesal dengan anak-anak. Kira-kira gimana Bu? Nah itu sebagai posisi manajer. Jadi kita tidak dihakimi atau kalau kita rasa dihakimi, Bu selalu ada yang ibu lakukan itu. Kenapa ibu kemudian di depan orang? Tiba-tiba ibu nggak mau gimana sih ibu? Pasti jawabannya ibu itu pasti karena nggak nyaman. Nah itu ya. Kenapa malah cosplay di belakang? Nih, Mungkin yang dua, kalau kamu nggak melakukannya ya udah saya akan laporkan ini. Sebagai hukum. Ya, yang selanjutnya kamu sudah mengecewakan bapak mengecewakan ibu. Jadi yang statusnya berarti dia lepas posisi sebagai membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Oh ya udahlah Pak, ya udahlah Bu ini. Jadi nanti saya bantu ibu buat kamu mengajar ya Bu kalau belum selesai. Sebagai teman. Sebagai pemantau. Gimana kalau sudah apa pengajuannya Bu? Nah, itu nggak selesai apa konsekuensinya Bu? Saya akan menyelesaikan ibu saya nanti terlambat nanti pulangnya dia silakan. Nah itu sebagai pemantau. Dan sebagai manajer ya ini tadi. Kalau kamu yakinin kamu akan perbaikinya. Nanti Bu kita dalam kasus selanjutnya ibu tahu ya apa yang ibu lakukan. Apa yang ibu lakukan Bu? Oke Ibu, kira-kira ibu bisa memperbaiki itu dalam berapa lama Bu? 1 hari saja, oke. Saya akan temani ibu
ya. Senang ya kalau gitu kan ya. Wow, itu senang ya. Ayo, Jadi kalau besok kalau itu pembelajaran